Nusantara atau Indonesia kuno menyimpan sejuta misteri dan tradisi yang luar biasa. Kalau kita lihat dari kacamata modern, beberapa budaya dari kerajaan-kerajaan masa lalu ini mungkin terdengar aneh, bahkan ekstrem. Tapi, di balik keunikannya, ada filosofi mendalam yang berakar pada kepercayaan animisme, Hindu, dan Buddha kuno. Hebatnya, beberapa tradisi ini masih bertahan, meskipun sudah sedikit berubah. Mari kita telusuri bersama budaya-budaya kuno yang paling unik dari Nusantara. Pertama, kita terbang ke Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, untuk mengenal Rambu Solo. Meskipun sekarang ini lebih dikenal sebagai tradisi suku Toraja, akarnya sudah sangat tua. Ini bukan sekadar upacara pemakaman biasa. Rambu Solo adalah sebuah perayaan kehidupan yang megah untuk mengantar arwah ke alam baka. Prosesinya sangat rumit, bisa berlangsung berhari-hari, dan melibatkan penyembelihan puluhan bahkan ratusan kerbau sebagai simbol status dan bekal bagi arwah. Yang paling unik, jenazah orang yang meninggal tidak langsung dimakamkan. Mereka dirawat dan disimpan di dalam rumah, diperlakukan seolah-olah masih hidup, kadang selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bagi masyarakat Toraja kuno, kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah proses transisi yang panjang. Upacara ini memastikan perjalanan roh ke alam selanjutnya berjalan mulus dan terhormat. Jenazah kemudian akan dimakamkan di tebing-tebing batu yang dipahat atau di dalam gua, menjadi pemandangan ikonik yang kita kenal sekarang. Dari Sulawesi, kita berpindah ke Kalimantan Tengah, tempat suku Dayak Ngaju mempraktikkan ritual tiwah. Mirip seperti Rambu Solo, tiwah juga merupakan upacara pemakaman, tapi ini adalah tahap kedua. Upacara ini dijalankan oleh penganut Hindu Kaharingan, kepercayaan asli suku Dayak. Tujuannya adalah untuk mengantarkan roh orang yang telah meninggal, yang disebut liau, menuju surga atau liwutato. Dengan upacara tiwah, status kedukaan keluarga secara resmi dilepaskan. Prosesnya sangat khas. Tulang belulang jenazah yang sebelumnya sudah dikuburkan akan digali kembali. Tulang-tulang ini kemudian dibersihkan dan dibakar dalam sebuah prosesi yang meriah, diiringi tarian sakral, musik gamelan Dayak, dan persembahan hewan kurban. Suasananya bukan duka, melainkan sukacita, karena mereka percaya arwah akhirnya menemukan kedamaian abadi. Tiwah adalah bukti betapa dalamnya hubungan spiritual masyarakat Dayak dengan leluhur dan alam semesta. Sekarang, mari kita kembali ke tanah Jawa, ke masa kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang. Ada satu kebiasaan unik dari kerajaan besar ini, yaitu seringnya memindahkan ibu kota. Bayangkan, sebuah pusat pemerintahan yang berpindah-pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, lalu kembali lagi. Hal ini tercatat terjadi beberapa kali di bawah pemerintahan raja-raja yang berbeda. Bagi kerajaan besar pada masa itu, ini adalah hal yang sangat tidak biasa. Mengapa mereka melakukannya? Para sejarawan menduga ada banyak faktor, bisa jadi karena alasan politik, seperti menghindari serangan musuh atau konflik internal. Mungkin juga karena faktor ekonomi, mencari lokasi yang lebih subur atau strategis untuk perdagangan. Atau bisa juga karena bencana alam. Kita tahu, Jawa adalah wilayah yang rawan letusan gunung berapi dan gempa bumi. Perpindahan ibu kota ini menunjukkan betapa fleksibel dan adaptifnya kerajaan Mataram kuno dalam menghadapi tantangan zaman. Selanjutnya, kita menuju ke Pulau Dewata, Bali. Jauh sebelum pariwisata mendunia, Bali kuno sudah memiliki sistem sosial dan kepercayaan yang sangat kompleks dan unik. Dari prasasti-prasasti kuno yang ditemukan, kita tahu bahwa masyarakat Bali memiliki aturan-aturan yang berbeda dari kerajaan di Jawa pada periode yang sama. Sistem kastanya, misalnya, punya struktur tersendiri. Ritual keagamaannya juga sangat rumit. Salah satu warisan budaya Bali kuno yang paling terkenal hingga hari ini adalah upacara ngaben, yaitu kremasi jenazah. Ngaben bukan sekadar membakar jenazah, melainkan sebuah ritual penyucian roh untuk melepaskannya dari ikatan duniawi. Prosesinya penuh dengan simbol dan seni, diiringi musik gamelan dan doa-doa. Ini adalah puncak dari siklus kehidupan bagi umat Hindu Bali, sebuah perayaan kembalinya jiwa kepada Sang Pencipta. Keunikan tradisi Bali ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya praktik Hindu-Buddha di Nusantara. Terakhir, mari kita kunjungi peninggalan dari kerajaan terbesar di Nusantara, Majapahit. Di Trowulan, Jawa Timur,
Ada sebuah situs bernama Candi Tikus. Namanya memang terdengar aneh, tapi candi ini punya desain yang sangat unik. Berbeda dari candi lain yang menjulang tinggi, seluruh struktur Candi Tikus berada di bawah permukaan tanah, seperti kolam yang tenggelam. Para arkeolog meyakini bahwa Candi Tikus bukanlah tempat pemujaan biasa, melainkan sebuah petirtaan atau tempat pemandian suci bagi para bangsawan dan keluarga kerajaan Majapahit. Desainnya yang presisi dengan pancuran-pancuran air menunjukkan adanya sistem pengelolaan air yang canggih pada masanya. Fungsi Candi Tikus sebagai tempat pemandian ritual menunjukkan betapa pentingnya konsep kebersihan dan penyucian, baik secara fisik maupun spiritual, dalam kehidupan hierarki kerajaan Majapahit. Ini adalah bukti nyata kemajuan arsitektur dan pemikiran filosofis mereka. Dari Rambu Solo yang megah, Tiwah yang penuh sukacita, hingga Candi Tikus yang misterius, setiap tradisi ini membuka jendela ke masa lalu Nusantara yang penuh warna. Mereka bukan sekadar ritual aneh, melainkan cerminan dari cara pandang hidup, hubungan dengan alam, dan keyakinan spiritual yang mendalam. Mempelajari warisan ini membuat kita semakin kagum dengan kebijaksanaan para leluhur kita. Itulah beberapa budaya kuno paling unik dari Nusantara. Mana yang menurut kalian paling menarik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, bagikan video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya tentang sejarah dan budaya Indonesia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.